Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan buat hidup kami. Ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang hebat, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengagungkan Engkau, kami akan memuji Engkau Tuhan. Untuk itu layakkan kami Tuhan, urapi kami, dan biarlah setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita di setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa.
Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Dia mazmur kita, dia pertolongan kita. Kita akan selalu mengucap syukur kepadanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Kami mau bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu. Amin. Hatiku percaya, kolam menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu Tuhan. Amin. Percaya. Haleluya. Kolam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bukit bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, kolam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bukit bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kau tak akan pernah berubah Tuhan. Hati kami percaya. Haleluya Yesus. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bukit bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah beranjak dari hidup kami. Amin. Haleluya Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh beribadah di hari Minggu ini. Puji nama Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan
kita menghormati hari Sabat. Kita tidak melakukan segala urusan kita pada hari kudus Tuhan. Di saat ini kita boleh menyambut hari kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di saat ini kita boleh bersenang-senang karena Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita melintasi bukit-bukit dan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Kita pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian pada firman Tuhan. Biarpun melalui live streaming, tetapi kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Amsal 4 ayat 23. Di situ disampaikan kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka di situ akan terpancar kehidupan. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul menjaga hati dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Saat ini kita menghadapi di dalam kondisi saat ini, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi yang penting di dalam hati kita harus tetap menjaga, kita tetap harus waspada, kita harus memancarkan kehidupan di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Hati adalah salah satu organ dalam tubuh kita. Dan hati kita, apa yang harus kita isi? Kalau kita mengisi hati kita dengan perkara-perkara yang tidak baik, maka apa yang keluar dari mulut akan mengeluarkan perbendaharaan yang tidak baik. Tetapi puji nama Tuhan, kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Baiklah hati kita, tetap kita jaga. Baiklah hati kita, tetap kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan di dalam hati kita untuk yang kita keluarkan dari perbendaharaan, itu mengeluarkan hal-hal yang baik. Puji nama Tuhan. Mari saat ini saya memberikan di mana di dalam hati kita mendapat suasana kenyamanan atau kepahitan. Dalam hal ini saudara kasih, kita saat ini yang akan saya berikan yaitu ada 4 hal kriteria manusia, di mana kalau kita tahu bagaimana manusia kalau kita menghadapi kenyamanan, bagaimana manusia kalau kita menghadapi kepahitan. 4 hal kriteria ini apakah ada di dalam diri kita? Yang mana yang sesuai dengan firman Tuhan atau oleh kemauan kita sendiri? Puji nama Tuhan. Hal yang pertama yaitu kriteria. Kalau kita menghadapi kenyamanan, orang itu saudara kasih bisa mengucap syukur, bisa bersyukur karena ada kenyamanan di dalam hidupnya. Tetapi kalau mengalami kepahitan, orang itu akan tidak ada sukacita. Tetapi yang keluar adalah kepahitan di dalam hidup. Ada merasa mengeluh dan mengeluh karena apa yang dialami tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Hal yang kedua, kriteria yang kedua saudara kasih, yaitu kenyamanan. Mungkin orang itu bisa lupa karena apa? Sudah menerima kenyamanan tetapi tidak bisa bersyukur. Dalam hal ini saudara kasih, orang ini juga karena kalau mengalami kepahitan, maka orang itu ya hanya untuk meminta-minta, hanya untuk menerima janji dan mencari upaya terlepas dari hal kepahitan. Itu hal yang kedua. Jadi orang ini lupa kalau sudah menerima kenyamanan, tetapi
lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau mengalami kepahitan, dia memohon pada Tuhan, bagaimana Tuhan kalau saya tidak bisa menerima kenyamanan itu, bagaimana kalau kepahitan menimpa diri saya? Inilah saudara kasih hal yang kedua. Kriteria yang ketiga yaitu kalau orang mengalami kenyamanan, ya, tetapi orang itu tidak bisa mengucap syukur. Mengalami kenyamanan, tidak bisa mengucap syukur. Apapun yang dia terima, tetap dia merasa adalah kekuatan dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa bersyukur, sehingga walaupun mengalami sehingga dalam keadaan mengalami kepahitan, dia juga mengomel, dia juga bersungut, dia tidak bisa bersyukur. Jadi kedua-duanya ini saudara kasih, dalam kenyamanan tidak bisa bersyukur, dalam kepahitan dia tidak bisa terima, hanya mengomel, hanya menggerutu, hanya ini sehingga menuntut dan menuntut, bersungut-sungut. Puji nama Tuhan. Tetapi ada satu hal, kriteria yang keempat. Ini kriteria yang anak Tuhan, yang dikehendaki bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu saudara kasih, kriteria di mana dia sewaktu dalam kenyamanan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi saya, Tuhan itu sangat memperhatikan hidup saya. Mengucap syukur. Dalam keadaan tidak baik juga, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu ya bahwa segala sesuatu, apapun yang terjadi bagi orang yang percaya, dia merasa Tuhan itu baik. Di balik semuanya itu, Tuhan pasti memberikan hal-hal yang terbaik. Karena apapun yang terjadi, Tuhan mengatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi apapun yang terjadi, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu Allah turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Itulah saudara kasih, kalau kita anak Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, tahu janji-janji daripada Tuhan, dia tidak akan bersungut-sungut, dia tidak akan mengomel, dia tidak akan menyalahkan Tuhan, tetapi tetap mengucap syukur. Dalam keadaan kenyamanan dia mengucap syukur, dalam keadaan kepahitan dia tetap mengucap syukur. Kriteria yang keempat ini saudara kasih yang harus dimiliki bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Puji nama Tuhan. Jadi saudara kasih, firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita tetap bersukacita senantiasa dalam keadaan apapun saudara kasih. Tetap bersukacita karena sukacita ini adalah salah satu dari buah roh yang diberikan kepada kita. Kita boleh menerima sukacita daripada Tuhan sehingga apapun yang terjadi kita tetap bersukacita senantiasa. Ya, tapi saudara kasih tetaplah berdoa. Ajakan firman Tuhan supaya kita dalam keadaan apapun tetap berdoa, baik senang, baik susah, baik apa ya yang Tuhan kehendaki, kita tetap berdoa, tetap memohon kepada Tuhan apapun yang terjadi, sehingga saudara kasih dengan keadaan demikian maka ucapan syukur yang ada di dalam hati kita bisa mengeluarkan ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan menghendaki anak-anaknya supaya tetap mengucap syukur, supaya tetap bersukacita, supaya tetap berdoa, sehingga apa saudari, ada kekuatan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tetap akan menolong hidup kita. Maka saudara kasih, kalau di kita baca ayat 19, jangan padamkan roh. Nah ini saudara kasih, kalau kita padam, kita akan tawar hati, kita akan gelisah, kita tidak akan hidup kita seperti kapal yang diombang-ambingkan.
Tetapi puji nama Tuhan, kalau roh kita tidak kita padamkan dan roh kita tetap berhubungan dengan roh Tuhan, maka saudara kasih, kita akan ada sukacita. Kita akan tetap menyala roh kita. Roh kita akan tetap ada di dalam hati kita dan kita tetap bersukacita. Puji nama Tuhan. Kalau ayat 20 dikatakan, janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ya, memang saudara kasih, hanya oleh nubuat-nubuat, hanya oleh kebenaran firman Tuhan, hanya oleh pernyataan dari kebenaran firman Tuhan, inilah yang akan memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu janjinya luar biasa bagi kita orang yang percaya. Apalagi roh kita yang senantiasa berhubungan dengan roh Tuhan. Kita tidak akan padam roh kita, tetapi puji nama Tuhan, sehingga saudara kasih, kita tidak akan menganggap remeh nubuat-nubuat daripada Tuhan. Maka saudara kasih, apapun yang kita terima harus kita uji dalam segala sesuatu. Peganglah yang baik. Jadi ujilah apa yang kita terima, sehingga saudara kasih, saat ini ya kita boleh menguji apa yang kita terima. Segala sesuatu yang kita pegang yaitu yang baik, yang daripada Tuhan. Maka saudara kasih, kalau kita ingin yang baik, kalau hati kita diisi dengan perbendaharaan baik, maka jauhilah yang jahat. Nah ini kuncinya ya. Karena apa? Kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang baik, kalau kita berkumpul dengan orang buruk akan menjadi buruk. Nah, jadi saudara kasih, sehingga di sini dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala yang jahat, dari jenis segala kejahatan. Saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah menjadi milik daripada Tuhan, orang yang sudah dipanggil untuk menjadi orang yang percaya pada Tuhan, dia bisa memilah, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah ini saudara kasih, sehingga saudara kasih kita bisa berpegang teguh apapun yang terjadi dalam diri kita. Maka dikatakan kita tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, tetap berdoa. Nah, sehingga saudara kasih kita tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara kasih, saat ini juga kita boleh merasakan bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi, Tuhan tidak menghendaki kita terus tetap khawatir. Kita baca Filipi 4 ayat 6 dan 7 sampai 7 ya. Filipi 4. Puji Tuhan. Filipi 4 kita bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Inilah saudara kasih, kita tetap diajak oleh kebenaran firman Tuhan. Karena di situ adalah perikop dengan nasihat-nasihat terakhir, yaitu supaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita supaya senantiasa, sekali lagi bersukacitalah. Inilah saudara kasih, saat ini kita boleh bersukacita, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Di mana kalau ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Luar biasa saudara kasih, firman Tuhan ya mengajar kepada kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Ya, kita berdoa, kita memohon pada Tuhan, kita tidak mengomel, kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi apapun yang terjadi dalam diri kita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah saudara kasih firman Tuhan, sehingga pada saat ini ya mengajak kepada kita supaya kita tetap mengucap syukur. Maka ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah saudara kasih, damai sejahtera daripada Allah
inilah yang sanggup memelihara hati dan pikiran. Hati saudara kasih. Hati kita, apa yang diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan, inilah yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga saudara kasih, kita boleh ya memelihara hati dan pikiran. Pikiran juga penting ya. Apa yang ada dalam pikiran juga ini juga ikut andil ya untuk apa yang keluar dalam hati kita. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang baik, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, maka saudara kasih, apa yang keluar di dalam hati kita juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini juga ya, kalau kita baca ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, segala yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Kembali lagi ya. Jadi hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan pada kita, supaya kita memikirkan dalam pikiran kita, jangan hal-hal yang jahat, tetapi Tuhan mengajak kepada kita firman Tuhan, di mana supaya kita memikirkan hal yang benar. Siapa tahu saudara kasih, benar ya, kita tahu Yesus adalah kebenaran. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang yang benar. Kalau kita menjadi orang benar, keberadaan hati kita juga akan diisi hal-hal yang benar. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita akan mengeluarkan hal-hal juga yang benar. Puji nama Tuhan, saudara kasih, semua yang mulia, saudara kasih, perkara-perkara yang daripada Tuhan, perkara-perkara yang mulia, yang ini yang harus kita pikirkan. Sehingga saudara kasih, saat ini juga kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang mulia, Allah yang patut kita puji. Semua yang adil, kasih, dalam keadaan apa di dunia banyak ya perkara-perkara yang tidak adil. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, mari kita tegakkan keadilan dalam diri kita, orang yang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bicara soal adil ya, dan kita juga tahu nanti ya sebentar, semua yang suci saat ini saudara kasih, firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua hal-hal yang baik yang boleh kita dengar, yang boleh kita tahu. Puji nama Tuhan. Sehingga disebut kebajikan, dan semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Puji nama Tuhan. Maka semuanya itu pikirkanlah ya saudara kasih, pikirkanlah semuanya itu. Sehingga saat ini ya kita tetap harus bersyukur pada Tuhan. Dan apa yang telah ajarkan, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, saudara kasih, lakukanlah, maka Allah sumber damai sejahtera, maka Allah sumber damai sejahtera yang akan menyertai kamu. Saudara kasih, Tuhan kita adalah Allah sumber damai sejahtera. Kita mencari damai sejahtera di dunia tidak ada ya. Kalau kita tahu saat ini kondisi di dalam dunia ini, kondisi yang sangat menakutkan, yang memberikan kepada kita tidak ada damai sejahtera, kondisi yang membuat kita tidak ada merasa ada damai. Tetapi puji nama Tuhan, firman Tuhan ya, kalau kita tahu kita mencari damai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu ya, puji nama Tuhan sesuai dengan pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ini saudara kasih, Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini ya, biarlah damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia kepada kita. Jadi kita harus bersyukur. Maka saat ini ya, kita terus harus berwaspada, harus berjaga-jaga. Kita harus memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Hanya Dia saudara kasih, jawaban hidup kita. Hanya Dia ya yang akan memberikan kepada kita sesuatu hal yang tidak dunia berikan. Puji nama Tuhan. Saat ini dunia tidak menentu, saat ini dunia menakutkan, saat ini ada wabah virus ya dari COVID-19, tetapi saudara kasih, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah hal yang sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dia akan melingkupi hidup kita. Dia akan tetap menjaga hidup kita. Dia tetap akan menyertai. Karena Tuhan Yesus adalah Immanuel. Tuhan Yesus adalah Immanuel yang akan senantiasa berserta dalam hidup kita. Ini kita imani, kita percayai saudara kasih. Sehingga kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin firman Tuhan tidak saya perpanjang ya, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saat ini apapun yang terjadi, kita tetap berserah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita pada pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa memohon kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang akan memberi kekuatan kepada kita, yang akan menuntun jalan hidup kita. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah milik-Mu. Kami hanya berserah kepada Engkau. Kami hanya tetap memohon kepada Engkau. Kiranya Tuhan nyatakan pertolongan kepada kami. Supaya apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak akan menimpa kepada anak-anak-Mu yang sudah Kau pilih, yang sudah Kau tentukan menjadi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dalam menghadapi apapun di dalam dunia ini, sesuatu kenyamanan, mungkin hal yang kepahitan, tetapi ajakan firman Tuhan, supaya kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Engkau, tetap berdoa memohon kepada Engkau. Kiranya Tuhanlah ya jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan berilah damai sejahtera yang daripada Engkau, karena damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan bisa mengalahkan hal-hal yang kita alami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan saat ini semua anak-anak-Mu dimanapun berada, kami boleh menerima berkat surgawi yang daripada Engkau, berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Inilah Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juru selamat dan penolong kami. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Beri kekuatan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.